Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik saudara, jumpa lagi dengan saya Bang Moming Wijaya. Di video saya kali ini, saya akan mencoba bercerita. Dan cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa, terkenal karena orang yang saya ceritakan ini disebut sama baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkenal di langit sana. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang gagah dan juga tampan. Matanya biru, dia selalu memandang ke arah dia bersujud. Anak ini sangat rajin sekali dalam beribadah. Dia selalu berpuasa di siang harinya dan malam harinya dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berbakti kepada ibunya yang sudah tua renta dan dia seorang yatim yang sudah lama ditinggal mati bapaknya. Uwais Al-Qarni bekerja dengan mengembala kambing. Dia bekerja dengan disuruh oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau zaman sekarang bisa dibilang itu buruh lah ya. Maka begitulah dia menghidupi dirinya dan orang tuanya yang sudah tua tersebut. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni sangat terkejut dikala dia dipanggil oleh ibunya. "Hai anakku, ada apa ibu?" "Saya mempunyai satu keinginan anakku." "Iya, keinginan apa ibu?" "Aku pingin berhaji anakku." Kala itu Uwais Al-Qarni sangat terhentak dan ternyuh hatinya. Betapa tidak, ibunya yang selama ini tahu bahwa kondisinya sakit dan sudah tua, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa berangkat haji. Sedangkan haji itu biayanya juga mahal, minimal untuk perjalanan ke sana ya, itu sangat jauh dari Yaman ya. Rumah Uwais Al-Qarni ini di Yaman. Kemudian Mekah itu sangat jauh. Tetapi karena dia sangat cinta kepada ibunya, sehingga dia mengatakan kepada ibunya, "Baiklah ibu, bersabarlah sampai nanti pada waktunya." "Baiklah anakku." Uwais Al-Qarni berpikir, saudaraku, berpikir keras bagaimana caranya supaya dia bisa mengajak ibunya untuk pergi haji. Lantas Uwais Al-Qarni mendapatkan ide. Dia mengumpulkan sebagian uang yang dia dapat dari membantu orang. Dia lebih keras lagi mengembala kambingnya orang-orang yang ada di sekitarnya, dan lebihnya dia celengi, kemudian dibelikan satu ekor kambing. Dan didapatkanlah satu ekor kambing yang kecil karena memang uangnya tidak terlalu banyak. Dan kambing itu digendong sama Uwais Al-Qarni dari bawah sampai ke atas bukit.
Begitulah dia lakukan setiap hari, sehingga orang-orang mengira bahwa Uwais Al-Qarni ini sudah gila karena perbuatannya itu. Sampai dengan 8 bulan berikutnya, ternyata kambing itu sudah besar. Dan kambing itu sudah berbobot sampai 100 kiloan kira-kira ya, gemuk ya. Dan Uwais Al-Qarni juga badannya semakin kekar dan kuat. Disitulah Uwais Al-Qarni sudah merasa mampu untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk berangkat haji. Dan orang-orang baru tahu ternyata itulah tujuan Uwais Al-Qarni menggendong kambing dari bawah ke atas bukit setiap hari, supaya dia menjadi terlatih dan kuat untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Sangat luar biasa, saudara. Perjuangan Uwais Al-Qarni ini berhasil dan dia bersama ibunya berhasil ke Mekah untuk berangkat haji. Kemudian Uwais Al-Qarni dan ibunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada ibuku, ampunilah segala dosa-dosanya." Ibunya bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Kenapa kamu hanya berdoa untuk saya saja, Uwais Al-Qarni?" "Iya ibu, cukuplah ibu yang diampuni dosa-dosa dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga ibu nanti masuk surga. Dan saya cukup mengharap ridho dari ibu, saya cukup mengharap syafaat dari ibu saja, sudah cukup saya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, sangat luar biasa kecintaan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Singkat cerita, saudara, ibunya dibawa pulang ke Yaman dan Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya supaya bisa bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dirindukan, karena memang Uwais Al-Qarni dan ibunya menerima ajaran Islam bukan langsung dari baginda Nabi, tetapi dari para orang-orang yang mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya ibunya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Uwais Al-Qarni ke Madinah untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum," dan dijawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tetapi yang menjawab bukan Nabi Muhammad, melainkan istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah. Istrinya Nabi mengatakan kepada Uwais Al-Qarni bahwasanya Nabi lagi pergi berperang dan belum tahu kapan beliau akan kembali. Pada saat itu Uwais Al-Qarni sangat bagaimana ya, jauh-jauh dari Yaman ke sini untuk bertemu dengan Nabi, tetapi nyampe di sini Nabi tidak ada di rumah. Kecewa memang, dan dia diingatkan oleh pesan ibunya supaya setelah nyampe ke Madinah supaya lekas kembali, karena memang kondisi ibunya yang sudah tua, saudara. Akhirnya
bagaimana kisah selanjutnya kita sambung di cerita Uwais Al-Qarni di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.